Saudara, kita harus berada di dalam pengajaran-pengajaran kebenaran, saudara, supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama yang pernah dialami oleh nenek moyang kita. Yang saya maksudkan adalah orang-orang Israel pada zaman dahulu, saudara. Ya, sehingga di dalam mengikut Tuhan, kita tidak membuang-buang waktu, tetapi kita bisa berubah. Saudara, saya akan bacakan dulu dari firman Tuhan dari Ulangan, saudara, dari Ulangan 11. Saya ambil dari ayatnya 18 dan 19, 20 dan 21, saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudara, itu adalah bagaimana, saudara, ya, bangsa Israel begitu ketatnya akan Taurat, saudara. Sangat ketat. Ya. Saudara, lalu kalau kita lanjutkan, saudara, ya, dalam kitab Yosua, saudara, apa yang orang Israel lakukan, saudara, pada zaman dahulu, saudara? Yosua 1 ayat 7, saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel, saudara, itu sangat luar biasa, saudara. Mereka dengan begitu ketat dengan hukum-hukum Taurat, mereka itu mengajarkan kepada anak-anak mereka, mereka menaruhnya di pintu rumahnya, mereka menaruhnya di pintu gerbangnya, mereka menaruhnya di dahinya. Itu artinya, saudara, mereka begitu melekat dengan Taurat. Saudara, barangkali nggak bisa dibandingkan dengan kita-kita ini, saudara, yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bangsa Israel. Lalu, saudara, bukan hanya itu. Bahkan mereka disuruh merenungkan firman itu siang dan malam. Sudah begitu melekat, lalu merenungkannya, saudara. Tetapi, saudara, apa yang kita lihat? Saudara, walaupun sudah seperti itu, saudara, sudah begitu melekat tentang firman itu di dalam dirinya, lalu saudara sudah merenungkannya, kita melihat bagaimana bangsa Israel itu jatuh, saudara. Bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan, sampai-sampai mereka dibuang ke Babel, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita, yang dimana kita nggak terlalu taat seperti bangsa Israel akan hukum Taurat dan juga tidak merenungkannya? Saudara, ini yang saya sering dengar. Ada pengajaran yang mengatakan, renungkanlah firman itu, bacalah kitab itu, renungkanlah firman itu, bacalah kitab itu. Saudara,
Ini artinya saudara, kita sedang ingin kembali kepada sistem saudara, di mana bangsa Israel melakukannya pada zaman dahulu, dan mereka itu gagal, saudara. Gagal. Saudara, saya melihat faktor-faktor itulah saudara yang membuat kita orang Kristen yang sukar untuk move on. Karena kita terus berkutat seperti apa yang dilakukan bangsa Israel pada masa lalu. Seharusnya saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani saudara, Ibrani 8 saudara ya, saya bacakan buat kita semua. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruhkan hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kita lihat saudara dalam perjanjian baru, bahwa kalau tadinya saudara ya di dalam perjanjian lama firman itu ada di luar, ada di pintu gerbang, ada di dahi kita. Saudara, dia di luar. Lalu setelah di luar itu kita renungkan. Saudara, sekali lagi saya katakan, yang seperti itu saudara, kita lihat di dalam sejarah, itu adalah sebuah kegagalan. Dikatakan tegar tengkuk saudara. Tapi dikatakan melalui perjanjian baru, melalui darah anak domba, bahwa firman itu saudara, Tuhan itu sudah tuliskan di loh hati kita. Bukan lagi di loh batu, bukan lagi di kertas, tetapi Tuhan itu menuliskannya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Jadi firman itu sudah ada di dalam. Dikatakan saudara, engkau tak perlu lagi diajar oleh orang lain soal pengenalan. Karena saudara, firman itu sudah ada di dalam. Jadi apa itu maknanya saudara? Kalau firman itu sudah ada di dalam, maka firman itu akan selalu berbicara kepada kita dari dalam, bukan dari luar. Bukan sebatas merenungkannya, tetapi dia akan ngomong dari hati kita. Dan dia akan berbicara dari dalam keluar. Apa itu saudara? Di dalam pengalaman saya saudara ya, saya perhatikan ketika kita beribadah, ketika kita ada ibadah kecil, lalu ada kesaksian. Saya sering sekali saudara, orang-orang cenderung bercerita tentang masalah, persoalan yang dia hadapi hari lepas hari. Ya, semua kata-kata itu saudara, persoalan, masalah adalah ngomongan dari dunia ini kepada kita. Soal kesulitan keuangan, soal harga barang-barang naik, soal ada yang PHK, itu kan semua saudara ya cerita atau berita khotbah dari dunia ini kepada kita. Saudara, tiap hari dan sering sekali di dalam kehidupan kita secara orang Kristen, kita sering sekali suka menceritakan saudara tentang problem, masalah kita. Saudara, seharusnya waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami persoalan, sesungguhnya firman yang ada di dalam hati kita itu berbicara. Dia mengatakan sesuatu kepada kita dari dalam diri kita. Dia berbicara tentang persoalan yang kita hadapi. Mungkin dia berbicara, "Hei anakku, tenanglah. Aku akan menyertaimu.
kata-kata itu adalah kata-kata yang keluar dari firman Tuhan yang dari dalam hati kita. Hei anakku, aku akan memberi jalan kepadamu. Saudara, saya percaya di dalam diri kita, waktu kita, saudara ya, melenggangkan sedikit waktu, Tuhan itu berbicara. Di dalam waktu kita mengalami masalah, kalau kita cermati, dia berbicara. Itulah saudara firman yang keluar dari hati kita. Bagaimana tanggapan firman itu terhadap persoalan masalah yang sedang kita hadapi? Bukan saudara, yang perlu kita bicarakan adalah soal masalah yang diberikan oleh dunia ini. Kebalik saudara. Seharusnya bagaimana dia berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Itulah kesaksian. Itulah firman yang keluar dari hati saudara. Ya. Ketika kita mencoba ya, katakanlah saudara, dalam 1 minggu ini kita menghadapi masalah di Lampung ya, dalam 1 minggu ini hujan terus saudara ya. Sehingga para pedagang-pedagang itu saudara ya, dagangannya sepi. Tetapi kalau kita renungkan, Tuhan itu berbicara. Ya, di dalam persoalan nyata yang kita hadapi, Tuhan itu ngomong. Apa yang dia perkatakan kepada kita pada masa-masa kita sulit ini, saudara, itulah kebenaran. Saudara, sehingga firman itu hidup. Saudara, waktu kita terus saudara pantau itu ya, minggu demi minggu, dan kita terus belajar saudara ya, untuk mengeluarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, maka saudara, kita akan semakin peka. Kita akan semakin peka dan kita akan semakin merdeka. Karena kita tidak lagi terlalu mendengar apa yang dikatakan dari luar ini oleh dunia ini kepada kita. Tetapi kita cenderung saudara sudah lebih banyak mendengar apa yang dikatakan oleh firman yang ada di dalam hati ini. Saudara, belajarlah. Jangan seperti nenek moyang, yaitu orang Israel, tetapi belajarlah seperti apa yang dikatakan saudara dalam firman itu tadi, dalam kitab Ibrani ini tadi, supaya firman itu berbicara terus sepanjang hari. Saudara, saya percaya saudara adalah orang yang berbahagia, karena yang saudara selalu dengar adalah apa yang dikatakan firman roh dari dalam dirimu kepada setiap persoalan, setiap apapun yang saudara kerjakan. Saudara, mari kita move on. Jangan seperti yang tempo dulu. Haleluya. Amin.